Di episode 179 kemarin kita diperlihatkan bagaimana Nanggong Wan bertanya tentang murid yang dijadikan selir oleh Han Li. Untuk spoiler episode 180 ini, akhirnya Nanggong Wan mengungkap perasaannya selama ini. Oke, nggak usah lama-lama, mari Mimin bahas. Nanggong Wan mengungkapkan bahwa saat pertama kali bertemu kembali dengan Han Li setelah memasuki tahap core formation, ia sebenarnya sempat berniat membunuhnya untuk memutus ikatan emosinya. Namun setelah melihat Han Li terus berkembang dan memiliki potensi besar, ia mulai percaya bahwa suatu hari mereka bisa menjadi pasangan suami istri. Ketika 6 sekte negara Yue kalah akibat pengkhianatan Spirit Beast Mountain, Nanggong Wan mengetahui dari informasi rahasia bahwa Han Li kemungkinan berada dalam bahaya. Tanpa ragu ia berusaha mencarinya, tetapi terlambat karena pertempuran telah berakhir. Tidak mengetahui apakah Han Li masih hidup, ia hanya bisa kembali dan ikut bertarung melawan kultivator jalur iblis hingga akhirnya terluka parah. Setelah itu ia menyamar sebagai Nanggong Bing dan sengaja menyembunyikan identitas aslinya. Ia merasa malu karena kejadian di Blood Forbidden Trial, serta tidak sanggup mengakui bahwa dirinya datang khusus untuk menyelamatkan Han Li karena ingin menjadikannya pasangan Dao. Rencana awal Nanggong Wan sebenarnya adalah membawa Han Li bersamanya, mengungkap identitas asli, membantu Han Li membentuk Golden Core, lalu menikah dengannya. Namun Han Li justru memilih mengambil batu roh dan pergi sendiri. Keputusan itu membuat Nanggong Wan merasa kecewa sekaligus tidak berdaya. Pada akhirnya terungkap bahwa sejak lama Nanggong Wan memang memiliki perasaan yang sangat dalam terhadap Han Li. Bahkan saat mencarinya di tengah perang, tujuan utamanya bukan sekadar menyelamatkan nyawanya, melainkan agar suatu hari mereka bisa bersama sebagai pasangan Dao dan suami istri. Setelah mendengarkan pernyataan itu, Han Li langsung menawarkan diri untuk mengambil kembali talisman pembatasan yang berada di tangan kakak senior Nanggong Wan. Bahkan, ia berniat melampiaskan kemarahan Nanggong Wan kepada orang tersebut. Namun Nanggong Wan hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Dengan nada sedikit menggoda, ia mengakui bahwa perkataannya tadi hanyalah ujian untuk melihat kesungguhan hati Han Li. Ia sama sekali tidak berniat membuat Han Li mengambil risiko sebesar itu. Menurutnya, kakak seniornya adalah kultivator Nascent Soul tingkat menengah yang kekuatannya jauh melampaui kultivator Nascent Soul tingkat awal seperti mereka. Karena itu, pilihan terbaik adalah pergi diam-diam tanpa menimbulkan masalah. Kalaupun harus menunggu, ia hanya perlu menghabiskan sekitar 10 tahun lagi untuk mengikis formasi pembatas tersebut. Mendengar jawaban itu, Han Li pun terdiam. Ia menyadari bahwa waktu untuk benar-benar bersatu dengan Nanggong Wan, wanita yang selama ini mengisi hatinya, akhirnya semakin dekat. Momen yang telah mereka tunggu selama bertahun-tahun kini tinggal selangkah lagi menjadi kenyataan. Han Li meyakinkan Nanggong Wan bahwa jika rencana mereka gagal, ia tetap mampu membawanya melarikan diri meskipun tubuhnya masih dibatasi. Melihat tekad Han Li yang tidak bisa diubah, Nanggong Wan akhirnya menyetujui rencana tersebut. Nanggong Wan kemudian menjelaskan bahwa mereka tidak perlu mendatangi kakak seperguruannya secara langsung. Sebaliknya, ia akan memancingnya datang ke kediamannya dan memanfaatkan sebuah formasi rahasia yang belum ditemukan untuk menjebaknya saat lengah. Han Li menyambut baik ide itu dan menambahkan bahwa ia juga memiliki beberapa set bendera serta pelat formasi yang dapat digunakan untuk memperkuat jebakan. Sebelum memulai, Han Li sempat bertanya mengapa Nanggong Wan tidak merebut kendali sekte bulan tersamar jika mereka berhasil mengalahkan lawannya. Namun Nanggong Wan menolak gagasan tersebut karena masih ada kultivator Nascent Soul lain di sekte itu yang tidak akan mendukung perebutan kekuasaan. Selain itu, ia memang tidak menginginkan posisi atau kekuasaan, melainkan hanya tempat yang tenang untuk berkultivasi. Mendengar itu, Han Li mengusulkan agar Nanggong Wan ikut kembali bersamanya ke sekte awan jatuh setelah semuanya selesai. Menurutnya, dengan dukungan aliansi Jalan Surga dan keberadaan dua kultivator Nascent Soul, bahkan Wei Wuya tidak akan berani bertindak gegabah di tengah situasi perang melawan para pejuang mantra. Setelah rencana disepakati, Nanggong Wan mulai menghapus batasan pada tubuhnya dan memulihkan kekuatan sihirnya, sebuah proses yang diperkirakan memakan waktu setengah hari. Sementara itu, Han Li segera mengeluarkan berbagai bendera dan pelat formasi dari kantong penyimpanannya, lalu memasangnya di seluruh aula. Dengan teliti, Han Li menyusun formasi agar seluruh kekuatannya terpusat di dalam aula sekaligus tetap tersembunyi dari pengamatan biasa. Tak lama kemudian, semua persiapan selesai, dan mereka tinggal menunggu saat yang tepat untuk menjebak musuh yang akan datang. Han Li menatap wanita muda berpakaian kuning itu dengan tatapan dingin setelah menyadari bahwa ia diam-diam mengawasi situasi menggunakan talisman penyembunyian roh, sebuah harta langka yang seharusnya sulit dimiliki oleh kultivator Foundation Establishment. Ketika wanita itu hendak memberikan penjelasan, Han Li langsung memotongnya dan memerintahkannya untuk ikut kembali bersamanya agar nasibnya ditentukan oleh para tetua setelah masalah selesai. Mendengar hal itu,
Wanita muda tersebut panik. Ia segera mengaktifkan talisman pelarian yang telah disiapkan dan berusaha melarikan diri melalui koridor dengan kecepatan tinggi. Namun Hanli tetap berdiri tenang tanpa mengejarnya. Saat wanita itu berhasil melaju beberapa puluh meter, sebuah jebakan yang telah dipersiapkan sebelumnya aktif. Kabut merah muda tiba-tiba menyembur dari dinding dan langsung menyelimutinya. Perlindungan cahaya di tubuhnya seketika runtuh, membuatnya kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Tak lama kemudian, Silver Moon muncul dari balik dinding dalam kilatan cahaya kuning. Dengan ekspresi santai dan senyum tipis, ia berjalan mendekati wanita muda yang telah berhasil ditangkap tanpa perlawanan berarti. Adegan ini kembali menunjukkan kehati-hatian Hanli, yang telah mengantisipasi kemungkinan pelarian dan menyiapkan jebakan terlebih dahulu, sehingga musuh dapat ditangkap dengan mudah tanpa perlu pertarungan langsung. Setelah seluruh persiapan jebakan itu selesai, tak lama kemudian kakak senior yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba di aula. Seperti biasa, Nangong Kue memeriksa sekeliling aula dengan waspada sebelum melangkah lebih jauh. Namun, tepat ketika dia tiba di depan pintu aula, sebuah suara familiar terdengar dari dalam. Itu adalah suara Nangong Wan. "Kakak seperguruan, masuklah. Aku telah memikirkan masalah ini matang-matang, dan aku bersedia setuju dengan satu syarat. Kau harus membuat sebuah janji." Mendengar perkataan itu, rasa curiga Nangong Kue langsung sirna, berganti dengan rasa senang dan kegirangan yang luar biasa. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung menyetujui syarat apapun yang akan diajukan. Setelah berbincang cukup lama, sang kakak senior akhirnya berpamitan untuk pulang. Namun, tepat ketika dia melangkah sampai di pintu keluar, sebuah siulan tajam yang memekakkan telinga tiba-tiba mendekat ke arahnya. Dari kegelapan, sebuah pedang biru raksasa sepanjang 10 meter meluncur dengan sangat ganas, menebas lurus ke arahnya dengan niat memotong tubuhnya menjadi dua. Seketika, ekspresi wajahnya berubah drastis. Berkejaran dengan maut, dia menggerakkan jari-jarinya dengan kecepatan kilat. 10 berkas cahaya dingin sepanjang 1 kaki melesat keluar dari ujung jarinya, menghantam keras pedang besar yang tengah mengarah padanya. Setelah cahaya putih bertabrakan dengan pedang raksasa biru, ledakan keras bergema di seluruh area. Kekuatan benturan memaksa kedua pihak mundur beberapa meter. Tak lama kemudian, pedang biru raksasa itu meredup dan terpecah menjadi puluhan pedang terbang yang berputar di udara. Dari pusaran pedang tersebut, sosok Hanli akhirnya muncul dan memperlihatkan identitas aslinya. Saat merasakan kultivasi Hanli yang sebenarnya, wanita bersikap dingin itu langsung terkejut. Dengan tatapan waspada, ia mempertanyakan identitas Hanli sekaligus keberadaan Nangong Wan. Menyadari situasi yang tidak menguntungkan, wanita itu segera mengeluarkan sebuah medali perintah merah dari pinggangnya. Seketika Hanli mengenali benda tersebut sebagai medali pembatas, alat yang digunakan untuk mengendalikan batasan pada tubuh Nangong Wan. Dengan ekspresi suram, Hanli menyadari bahwa semua dugaan mereka benar. Sementara itu, wanita tersebut juga memahami bahwa Nangong Wan telah mengungkapkan seluruh rahasianya kepada Hanli. Ia kemudian memperingatkan Hanli agar tidak ikut campur dalam urusan internal sekte bulan bertopeng, bahkan mengancam bahwa 6 sekte akan memburunya jika terus terlibat. Adegan ini menjadi momen ketika identitas Hanli terungkap sepenuhnya di hadapan musuh, sekaligus menandai dimulainya konfrontasi terbuka antara Hanli dan pihak yang selama ini mengendalikan Nangong Wan. Sekian dulu pembahasan spoiler untuk episode 180. Jangan lupa nantikan kelanjutan episode 181, di mana Hanli akhirnya akan berhadapan langsung dengan Nangong Kue. Pertarungan sengit dipastikan akan terjadi. Agar kalian tidak ketinggalan update spoiler dan pembahasan seru selanjutnya, pastikan untuk subscribe channel ini, klik tombol loncengnya, dan sampai jumpa di video berikutnya.